Halo guys, berjumpa lagi dengan Kikoto. Sekarang kita akan bahas lagi 19 buah soal prediksi tes wawasan kebangsaan atau TWK edisi 27 September 2021. Soal-soal ini sudah disesuaikan dengan FR, dan di akhir video saya juga akan tambahkan 5 buah soal latihan ataupun PR untuk teman-teman bisa kerjakan. Jadi buat teman-teman yang udah dapat jawabannya bisa langsung komen aja di bawah. Tapi pembahasan dari 5 soal PR itu akan saya bikin di video besok ya. Sekalian saya juga ingetin pada teman-teman, buat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya karena saya akan upload video short dan long format seperti ini setiap hari. Oke, sekarang kita mulai aja pembahasan soal prediksi tes wawasan kebangsaan. Let's go. Soal nomor 1, berikut yang merupakan contoh bentuk pelanggaran kode etik integritas di lingkungan kerja adalah bla bla bla. Integritas, kalau integritas itu berhubungan dengan kejujuran ya. Kita jujur sesuai apa yang kita omongkan dan sesuai juga dengan perbuatan kita, kayak gitu ya. Jadi istilahnya dalam tanda kutip nggak jadi orang munafik lah di kantor itu. Jangan yang kita omongin A tapi yang kita kerjain B, yang disuruh di peraturan itu X, yang kita kerjain malah Z. Nah dari sini, dari soal nomor 1 ini, yang jawaban yang benar itu adalah yang D ya, menemui wajib pajak tanpa adanya surat tugas terkait pekerjaan di suatu restoran. Jadi ini kan sebenarnya agak aneh ya, kalau misalnya kalian bertugas apalagi itu menemui wajib pajak, itu kan ada hubungannya dengan penerimaan negara ya. Terus kalian datang tanpa adanya surat tugas, nah itu kan bisa dicurigai kalian melakukannya tujuannya untuk kepentingan pribadi. Bisa jadi melakukan kegiatan sogok menyogok misalnya dan hal-hal semacam itu. Nah kalau misalnya yang A, minuman miras dan melakukan perjudian di tempat perjudian, itu nggak ada hubungannya dengan kode etik integritas, tapi itu ya seperti kesalahan pribadi lah. Nah, tidak mencatat tanda terima penyerahan berkas itu bukan kode etik integritas ya, tapi itu lebih ke tidak profesional. Begitu juga yang opsi C, dengan sengaja tidak melayani mengacuhkan pertanyaan klien yang hendak berkonsultasi ke kantor. Nah, itu juga ada hubungannya dengan ketidakprofesionalan. Jadi jawabannya D. Soal nomor 2, pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil dengan baik jika disertai dengan peran serta masyarakat yang ikut aktif mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di lingkungannya. Salah satu peran tersebut diwujudkan dalam bentuk bla bla bla. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin tentang kontribusi atau keikutsertaan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, itu kalian bisa cek di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan pasal 41 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, peran apa sih yang diminta dari masyarakat terkait hal tersebut? Jadi yang pertama adalah hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Yang kedua, hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dari penegak hukum yang menangani perkara korupsi. Kemudian, hak menyampaikan saran dan pendapat, serta bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara. Kemudian, ada hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya, ada hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dan yang terakhir, hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara. Nah, dari situ kelihatan bahwa yang sesuai dengan pasal 41 dan pasal 9 itu adalah yang ya, hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang telah disampaikan. Soal nomor 3, rekam jejak sejarah di mana para pendiri bangsa yang tergabung dalam PPOPKI berupaya mencari titik temu di antara berbagai kutub yang saling berseberangan. Kebangsaan Indonesia berupaya untuk mencari persatuan dalam perbedaan, menunjukkan bahwa dalam hal konteks kebangsaan Indonesia menganut perspektif bla bla bla. Nah, jadi kebangsaan Indonesia itu berupaya untuk mencari persatuan dalam perbedaan ya. Nah, persatuan ini menghadirkan loyalitas baru dan kebaruan dalam bayangan komunitas politik, kode-kode solidaritas, dan institusi sosial politik. Nah, kebangsaan Indonesia ini juga memadukan unsur-unsur perspektif modern dengan digabungkan dengan perspektif unsur-unsur lama dalam kebangsaan. Nah, ini disebut dengan perspektif etnosimbolik. Jadi jawabannya yang benar itu adalah B. Soal nomor 4, komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara bagi keselamatan masyarakat dalam menyelenggarakan pertahanan keamanan negara, melaksanakan fungsi menanggulangi akibat bencana perang,
bencana alam atau bencana lainnya, maupun memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda merupakan pengertian dari bla bla bla. Nah, kalian kalau misalnya ngelihat soal seperti ini, kalian hati-hati ya. Ini ada kata-kata akibat bencana perang. Jangan sampai kalian menjawabnya ini ya, ini nggak benar. Kemudian kalau misalnya kalian lihat di sini ada bencana alam juga misalnya, ini juga bukan BNPB dan juga bukan Basarnas. Kayak itu. Terus yang mana dong? Nah, kalian harus hati-hati bahwa ini adalah yang paling benar. Jawabannya adalah yang D ya, perlindungan masyarakat. Jadi, pengertian yang di atas itu mulai dari komponen khusus itu sampai dengan yang di bawah, yang kerugian jiwa dan harta benda itu adalah pengertian dari perlindungan masyarakat. Soal nomor 5. Implementasi dari keenam nilai bela negara secara utuh melalui rencana aksi bela negara diharapkan dapat melibatkan seluruh kalangan tanpa terkecuali, sehingga konsep yang digunakan adalah model pentahelix yang melibatkan elemen-elemen berikut kecuali bla bla bla. Jadi model pentahelix itu ada 5 komponen, jadi disingkat dengan GABCM. G-nya itu government atau pemerintah, kemudian A akademik. Akademik itu ya berarti dunia pendidikan ya. Kemudian B bisnis, yaitu dunia bisnis atau perusahaan kayak gitu. Kemudian C community, itu masyarakat. Dan M itu adalah media. Media itu ya kayak media massa, media elektronik kayak gitu-gitu. Jadi dari opsi ini yang bukan termasuk modal pentahelix berarti udah jelas ya. Yang bukan GABCM, yaitu E, ABRI, dan Polri. Soal nomor 6, salah satu pemicu dilaksanakannya politik purifikasi oleh Belanda pada masa bertahan adalah bla bla bla. Jadi ada gubernur jenderal Belanda namanya Jenderal De Jong yang memerintah dari tahun 1931 sampai 1936. Dia secara konsisten menjalankan politik yang namanya politik pemurnian atau purifikasi, yang artinya menumpas segala kecenderungan ke arah radikalisasi dengan agitasi massa dan semua bentuk non-kooperasi, karena terjadinya beberapa pemberontakan di daerah pada tahun 1926 dalam rangka menentang pemerintahan kolonial Belanda. Nah, salah satu dari pemberontakan itu adalah pemberontakan di Banten yang dilakukan oleh PKI. Nah, jadi di sini opsinya yang paling benar itu jawabannya adalah A ya, pemberontakan PKI di Banten. Soal nomor 7, keragaman suku bangsa, budaya, dan agama yang ada di Indonesia tidak hanya menjadi tantangan tapi juga ancaman. Hal ini dikarenakan bla bla bla. Jadi kebinekaan itu dikatakan sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang berlimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat para wisatawan untuk mengunjungi Indonesia. Nah, kebinekaan bangsa Indonesia ini juga mengandung sebuah ancaman. Karena dengan adanya kebinekaan tersebut mudah membuat penduduk Indonesia ini yang berbeda-beda, ketika terjadi perbedaan pendapat, maka mereka akan lepas kendali, serta mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit, yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, di sini jawabannya udah jelas bahwa yang menjadi ancaman itu adalah yang A ya, mudah membuat penduduk Indonesia yang berbeda pendapat lepas kendali. Nomor 8, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara minimal telah mengatur hal-hal pokok yang seharusnya dimuat dalam suatu konstitusi. Salah satunya adalah pengakuan dan perlindungan HAM dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang tercermin dalam pasal bla bla bla. Nah, jadi dari sini kalian bisa cek aja di Undang-Undang Dasar 1945 itu yang terkait dengan HAM itu ada di pasal 27 sampai pasal 34. Jadi jawabannya D ya. Soal nomor 9, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bermakna sebagai penegasan adanya ketentuan Undang-Undang Dasar serta memuat rumusan dasar rohaniyah negara terdapat pada alinea bla bla bla. Nah, kalau kita ngomong tentang kata-kata rohaniyah, artinya itu ada memuat unsur-unsur ketuhanan ya. Nah, dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat unsur rohani atau ketuhanan itu ada di alinea yang ini ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, itu kan kelihatan banget unsur rohaninya ya. Jadi, kalau ditanya pertanyaan seperti ini, maka jawabannya adalah C, paragraf ketiga. Soal nomor 10, keberagaman suku bangsa penting sebagai daya tarik bangsa asing. Budaya yang masih berkembang di Bali merupakan salah satu daya tarik orang asing untuk berkunjung ke Bali. Ini akan membantu kegiatan perekonomian masyarakat Bali. Berbagai barang dan jasa diperjualbelikan di pulau tersebut.
ratusan hotel, rumah makan, biro perjalanan, produksi cenderamata, seni kerajinan, dan sebagainya tumbuh subur di Bali. Ini bermakna keberagaman suku mampu meningkatkan perekonomian melalui bidang bla bla bla. Nah, ini kalian tinggal lihat kata kuncinya aja ya, ratusan hotel, rumah makan, biro perjalanan, produksi cenderamata, seni kerajinan. Ini berarti itu adalah terkait dengan pariwisata ya. Soal nomor 11, pada tahun 1830, Belanda melantik Johannes van der Bos menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Van der Keplen. Van der Bos bertanggung jawab mengisi kas kerajaan Belanda yang saat itu kosong. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Van der Bos menjalankan program kerjanya. Program kerja Van den Bosch dikenal dengan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Tujuan utama program tersebut adalah memperoleh pendapatan yang besar dengan mewajibkan menanam tanaman dagang yang laku dan dibutuhkan di pasar Eropa. Tanaman yang wajib ditanam adalah kecuali bla bla bla. Nah, jadi pada saat terjadinya sistem tanam paksa ini yang dicetuskan oleh Van den Bosch, jadi tanaman-tanaman yang disuruh untuk ditanam itu adalah yang pertama ada tebu, kemudian nila, teh, kopi, tembakau, kayu manis, dan kapas. Jadi dari sini yang kelihatan yang bukan itu adalah yang D ya, jarak atau tanaman jarak. Soal 12, penjajahan gaya lama dan penjajahan gaya baru modern memiliki cara yang berbeda. Tujuan dari imperialisme modern adalah bla bla bla. Ini berarti yang ditanya modern ya. Berarti kalian ingat kalau yang lama itu ada 3G ya, gold, gospel, dan glory. Kalau gold itu berarti dia mencari logam mulia atau emas atau kekayaan. Kalau glory berarti dia menaklukkan daerah-daerah. Dia mencari kemenangan, kan glorious kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah gospel. Gospel itu berarti dia menyebarkan agama, yaitu agama Kristen. Nah, dari sini yang tidak termasuk ke dalam 3G itu adalah yang mana? Nah, jawabannya ya A ya, mencari dan mendapatkan daerah penanaman modal. Karena zaman dulu, waktu zaman penjajahan zaman yang lama, itu tidak mengenal adanya penanaman modal. Istilahnya belum terlalu booming lah. Kalau yang mencari mendapatkan logam mulia ini gold kan. Kemudian nama baik dan kejayaan ini glory. Tujuan suci ini gospel. Nah, yang opsi E itu juga termasuk ke dalam gold ya. Jadi karena dia untuk ditaklukkan dan dieksploitasi untuk mendapatkan kekayaan. Jadi jawabannya A. Soal nomor 13, hidup bahagia adalah keinginan dan harapan setiap orang. Kebahagiaan yang ingin diwujudkan setiap orang tidak hanya kebahagiaan lahir saja, namun juga kebahagiaan batin. Bahkan, kebahagiaan adalah hak dari setiap orang yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam pasal bla bla bla. Nah, jadi ini jawabannya adalah yang D ya, yaitu pasal 28H ayat 1. Jadi di pasal 28H ayat 1 ini berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 14, setelah BPUPKI selesai menjalankan tugasnya, maka dibentuklah PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang semakin dekat. Hasil sidang PPKI yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945 antara lain menetapkan bahwa untuk sementara waktu Presiden akan dibantu oleh bla bla bla. Nah, jadi di sidang PPKI tanggal 18 Agustus itu salah satu isinya adalah Presiden nanti akan dibantu bukan oleh MPRS dan DPAS ya, ini bukan ya. Dan mungkin kalian juga akan mikirnya adalah DPRS ya, ini bukan juga. Tapi Presiden itu akan dibantu oleh Komite Nasional. Jawabannya B. Soal nomor 15, bisa dipastikan semua negara pasti memiliki dasar negara yang berfungsi untuk bla bla bla. Kalian ingat kalau dasar negara, Indonesia sendiri dasar negara kita apa? Yaitu Pancasila ya. Nah, Pancasila kedudukannya lebih tinggi mana dibandingkan Undang-Undang Dasar 1945? Lebih tinggi Pancasila kan? Karena Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Sementara Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah landasan konstitusi. Nah, berarti kalau untuk A, melengkapi unsur konstitusi berdirinya negara, itu berarti jawabannya salah ya, bukan A ya. Melengkapi unsur tambahan juga, apalagi. Nah, yang benar itu adalah C ya, menjadi dasar untuk menata kehidupan negara. Kayak gitu, karena ya namanya juga dasar negara, jadi dia menjadi dasar untuk menata kehidupan di suatu negara. Soal nomor 16, nah ini soal 16 sampai soal 19 ini soal PR kemarin ya. 5 sila yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Maksudnya adalah sila-sila Pancasila, bla bla bla. Nah, ini kalian lihat aja kata kuncinya itu yang bulat dan utuh. Nah, kalau kita ngomong yang bulat dan utuh, berarti artinya dia kayak satu kesatuan gitu kan. Jadi nggak misah-misah kayak satu-satu kayak gitu, tapi dia kayak satu kesatuan yang kayak gitu. Jadi jawabannya adalah
C tidak boleh dipisah-pisahkan. Soal nomor 17, di Indonesia, wilayah pembangunan dibagi menjadi beberapa kelompok. Wilayah pembangunan 4, pusat pertumbuhannya ada di Jakarta. Sedangkan pusat pertumbuhan yang termasuk wilayah pembangunan 3 adalah bla bla bla. Nah, ini pembangunan ini kalian nanti bisa search aja ya, jumlahnya ada sekitar 10 ya. Cara ngafalinya gampang, itu kalian lihat yang pertama itu dimulai dari ujung paling barat di Indonesia. Ujung paling barat itu berarti apa? Aceh ya. Jadi yang pembangunan 1 itu Aceh dan Sumatera Utara, pusatnya di Medan. Kemudian yang 2 itu adalah Sumatera Barat dan Riau, pusatnya di Pekanbaru. Sedangkan wilayah pembangunan 3 itu di bawahnya lagi, yaitu Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Jambi. Pusatnya itu di Palembang. Nah, dari sini kan kalian bisa jawab ya, yaitu C, Palembang. Soal nomor 18, penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan politik Indonesia dapat dilihat pada bla bla bla. Nah, ini jawabannya kayak terkesan sama semua ya, sama semua, dan kalian mungkin akan dibikin bingung ini sebenarnya yang paling benar itu yang mana sih jawabannya. Nah, kalian yang paling penting itu lihat kata kuncinya di sini adalah wawasan Nusantara. Nah, kalian cari atau kalian ingat apa sih pengertian dari wawasan Nusantara? Nah, wawasan Nusantara itu sendiri pengertiannya kan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Itu ada kata-kata bentuk geografinya, berarti itu bentang alam Indonesia kan, bentuk geografi kita, pulau-pulau kita, kayak gitu. Jadi penerapannya gimana dalam politik? Nah, yang paling benar itu adalah yang C ya, memperkuat kerjasama diplomatik dengan negara-negara tetangga dalam rangka menjaga wilayah terluar dan tidak dihuni. Hubungannya tadi dengan kata-kata geografis itu adalah yang ini ya, adanya wilayah-wilayah terluar dan tidak terhuni. Kayak gitu. Jadi jawabannya C. Soal 19, saat terjadinya perang dingin pasca Perang Dunia Kedua, semangat nasionalisme dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pergaulan antar bangsa ditunjukkan oleh Indonesia dengan cara bla bla bla. Adil dan beradab. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, itu kan muncul 2 blok ya. Blok Barat itu Amerika Serikat dan negara-negara Eropa dan sekutu-sekutunya. Kemudian ada Blok Timur. Blok Timur itu adalah Rusia dengan negara-negara yang ada di Eropa Timur, kayak gitu. Nah, Indonesia sendiri tidak memihak ke salah satu dari kedua blok tersebut, melainkan Indonesia ini membentuk satu organisasi yang tidak memihak baik itu blok Barat dan blok Timur. Lebih tepatnya, organisasi ini adalah mewakili negara-negara di dunia ketiga, kayak gitu, yang namanya adalah gerakan non-blok. Jadi jawabannya B, ikut aktif dalam mendukung gerakan non-blok. Nah, sekarang kita masuk ke sesi soal latihan atau PR ya. Jadi di sini ada 5 buah soal, teman-teman silahkan kerjain sekarang atau dijadiin PR. Kalau teman-teman udah dapat jawabannya langsung aja komen di bawah, tapi pembahasannya akan saya bikin di video besok ya. Jadi untuk 5 buah soal ini silahkan teman-teman screenshot aja. Jadi mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang soal prediksi tes wawasan kebangsaan edisi 27 September 2021. Bagi teman-teman yang masih bingung, silahkan komen aja di bawah. Saya juga pengen ngingetin sekali lagi kepada teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya karena saya akan upload video short dan video long format seperti ini setiap hari. Akhir kata, saya ucapkan selamat belajar, semoga sukses ujiannya dan bisa dapetin NIP di tahun ini. See you next time, have a nice day, bye-bye.